kedengeranku. Oke. Nih paling kalian buka animenya dulu ya. Nih aku mulai share screen. Udah kelihatan buat animenya? Udah. Udah ya? Nah, paling di pertemuan ini kita bakal belajar apa? Kita bakal belajar buat play audio sama play video di animate-nya. Paling kali aku langsung bikin baru dulu aja, create new. Ini pilih HTML5 canvas, width-nya aku default. Ini default, frame rate default. Tinggal aku klik. Oke, paling udah pada muncul semua atau belum buat scene-nya? Udah, Bu. Udah ya? Nah, palingan di sini pertama kali sebelum kita mau bikin play audionya, aku bakal bikin dulu buat buttonnya dulu lah. Jadi aku mau bikin button itu play button. Lalu stop button sama pause button. Terus apa yang atas aku kasih buat script. Jadi layer yang paling atas ini aku pakai untuk naruh scriptnya di sini semua. Paling gitu dulu. Pertama kali kita bikin dulu buat yang play buttonnya. Play button kan kita berarti pakai lingkaran. Nah, kasih warna yang lebih cerah. Ini aku bikin nggak ada stroke-nya, harusnya kayak gini. Terus kita bikin buat segitiga. Oh, ini 5 sisi. Aku pinginnya kan dia 3 sisi. Jadinya number of sets-nya aku kurangin jadi 3. Star points itu, nah harusnya bentuknya bukan ya. Oh, harusnya ini deng, star, pakainya star. Harusnya nanti bakal bentuk bintang. Kalau satu lebih kecil. Makin besar, makin tajam, semakin besar, semakin tumpul, semakin kecil, terus semakin tajam. Kayak gitu. Tapi kita pakainya yang polygon aja. Ini jadi 3. Ini aku ganti warna jadi kuning. Jadi oranye aja. Lalu ini aku putar. Putarnya pakai Q ya. Pakai Q dia langsung free transform. Terus tinggal diputar aja sesuai keinginannya. Paling gini, ini aku kecilkan. Terus aku taruh di sini. Oh, paling aku buat kontras aja ya, biar kelihatannya. Paling gini aja deh. Ini buat button. Terus aku mau bikin stop. Ini aku copy aja langsung ya. Aku copy. Terus ini ganti warna jadi dalam. Bikin stop berarti kita bikin kotak. Kasih warna buat merah. Ini satu lagi yaitu untuk si pause buttonnya. Oh ya, aku baru lagi nih. Aku sama bikin satu lagi button itu untuk mute ya. Mute sama unmute. Ini aku rename. Bentar. Oh, salah. Ini aku rename jadi mute button.
Terus ini button aku bikin untuk buttonnya. Pertama kita bikin lingkaran. Kasih segitiga lagi sama kotak. Kayak gini. Yang ini aku ganti warna jadi merah juga. Aku rotate. Aku kecilkan. Nah, bisa kayak gini sih. Bentar. Ini ada yang salah sedikit. Pokoknya gini aja sih kecil. Nah, kayak gini. Yang ini tinggal kita ganti warna jadi merah. Nah, paling aku bikin 4 button ini. Udah ada yang paling aku tunggu dulu ya sampai udah selesai kalian bikin nih. Sampai ini aku pindah-pindahin dulu. Oh ya, sorry, sama mute button kita bikin buat yang unmute ya. Jadi kita mute, terus kita juga perlu buat unmute-nya. Mute button. Ini tinggal di copy aja, pindah ke layer atas. Sama pandu dulu, biar dia nggak katakan. Ini kita pindahin. Nah. Terus kasih tandanya. Kotak. Aku putar sedikit. Aku taruh di... Bentar. Ini di... kita kasih warna merah. Merah. Kita aku kecilkan. Lari sini, terus saya nama aku ada yang salah deh. Si namanya salah. Nah, ini aku namanya salah nih. Jangan balik. Ini yang mute, yang ini yang unmute. Untuk bikin icon bar-nya udah selesai semua atau belum nih? Mau nanya kok, Gimana? cara bikin segitiganya gimana tadi? Jika kita pakai polygon tool. Tipe yang square atau polygon tool. Atau kalian nggak ada? Oh. Nanti di polygon tool ini ada tool options. Nah, tool optionnya kalian bisa ngatur nih. Kalian mau bikinnya star atau nggak polygon. Oh. Kalau mau bikin segitiganya pakai polygon. Kalau star tadi bikin bintang. Kayak gini. Cool. Tapi cara bikin yang mute gimana, Cool? Mute itu dari yang button unmute udah bikin dulu atau belum ya? Yang ini. Lingkarannya sih udah dalamnya itu, cara buat dalamnya. Pakai itu kotak. segitiga tambah itu. Terus tambah sama segitiga. Oke. Thank you, Cool. Di sini untuk diputar. Bisa gini intinya. Rotate-nya pakai apa ya, Bu? Rotate-nya pakai Q. Jadi Q itu buat free transform. Yang di sini toolnya. Free transform tool terus diputar aja. Aku kasih sedikit zoom in, zoom out. Jadi yang di sini. Tool yang ini.
Oke, okay, thank you. Oke, udah semua buat yang ini? Belum Go. Belum ya? Kok kemarin gimana caranya biar pas di nimpa ke shape tuh dia nggak motong shape-nya Ko? Nyimak ke shape-nya aja nggak motong ke shape. Jadi misal saya buat shape baru di dalam suatu shape, kan dia jadi motong gitu kan Ko? Kalau pas digeser-geser, nah itu gimana cara biar nggak motong dia? Itu ya benar ya. Ini harusnya coba ya aku bikin yang buat play pattern ya. Dari ini kita pilih yang di sini. Di sini harusnya dia ada namanya object drawing mode. Jadi dia bikinnya tuh kayak tampilannya itu dia bukan kayak shape biasa. Dimana dia kalau diklik ya kayak gini bentuknya. Kalau ini ditimpa-timpa dia nggak bakal kena sama sekali. Itu di bagian mana teh Ko? Di bagian tool, bentar. Ini misalkan aku bikin polygon terus di sini polystar terus bawahnya ini. Terus object drawing mode. Dia nggak boleh klik objeknya dulu. Nggak bisa diklik. Harus klik objeknya dulu apa gimana tuh Ko? Soalnya toolnya ini nggak bisa dipencet. Diklik toolnya dulu terus di properties tuh ada sih harusnya di sini. Toolnya dia kayak nggak bisa dipencet gitu Ko. Apa harus klik objeknya dulu? Nggak bisa juga. Enggak sih, harusnya bisa langsung. Oh, itu bikin baru, bukan dari yang ojok lama. Jadi bikin Harus objek yang baru. Misalkan aku ganti warna merah, harusnya dia nggak bakal, ini nggak bakal ke override, nggak bakal rusak. Nah, ini harusnya aku Thank bikin you ke. Ko. Bisa. Oke. Tapi nggak, ini kalian kalau bikin yang object drawing mode ini tetap dianggapnya dia sebagai shape sih. Jadi kalau kalian mau ngasih shape print, dia masih bisa. Coba aku coba dulu aja ya. Ini aku terima. Ini kalian nggak usah ngikutin ya, ini cuma mau testing. Nah, shape print misalkan aku ubah yang ini jadi putar gitu. Harusnya dia bisa. Oh, salah frame. Nah, harusnya di sini. Nah, bisa. Jadi bikinnya lebih convenient, jadi lebih mudah. Untuk yang rotate itu shortcut keyboardnya apa ya kok? Pakai Q. Klik objeknya terus klik Q aja. Oh, oke. Thank you. Kok di animate itu ada cara kayak cek ke layar baru nggak kok? Gimana?
Jadi maksudnya kalau misalkan kita salah bikin, misalkan di layer A, kita mau pindah objek ini ke layer B misalkan, jadi nggak di layer A lagi, itu gimana caranya? Oh, yang kayak tadi ya, itu aku udah nyoba sih. Bentar. Misalkan button stopnya ini kan. Iya, iya. Oke. Jadi itu kamu tinggal cut aja. Misalkan aku mau ambil ini pause buttonnya. Ini aku tinggal cut, terus pindah aja ke layer yang kamu mau. Misalkan aku mau pindah ini, cutnya ke mute button. Nah, dia bisa pindah ke mute button. Misalkan aku hide semua ya ini. Nah, aku kembali lagi ke mute button. Ya, saya nggak lihat. Oh, oke, oke. Pengen yang mudah nih, bikin buttonnya aja ya. Kita convert jadi button. F8, terus pilih yang button, aku namai pause button. Ini juga di stop. Ini aku ganti F8 jadi play button. Ini kita ganti dia sebagai salah, banyak F8 dia unmute button. Yang ini jadi mute button. Saya mau kasih state over state boleh ya. Misalkan ini aku sampai selalu deh. Harus di F6. Terus mana aku ganti jadi DG. Enggak kayak gini. Yang ini juga sama. Jadi mana putih kamu? Nah, paling aku testing dulu ya. Aku Ctrl Enter, aku jalankan. Harusnya kita bakal tampil kayak gini, terus di over kayak gini. Ting, ting, ting. Kayak gini dulu aja. Oh, Gimana? ya caranya send to back gimana ya, bisa nggak? Send to back. Oh, maksudnya ininya, apa posisinya? Bisa klik kanan, terus pilih yang arrange sih. Tapi nggak ada tulisannya itu. Apa kayak ketutup semua itu abu-abu semua? Abu-abu semua. Iya. Abu-abunya gimana ya? Oh, nggak bisa diklik jadi kayak kelok gitu. Ya, abu-abu ya. Abu-abu itu di toolnya, frame-nya atau gimana? Di arrange-nya. Jadi kalau pencet arrange dia abu-abu. Oh ini. Ya jadi kan itu kan tadi keliru buat ininya dulu kan, si mute-nya atau apa? Itu mute-nya dulu baru buat lingkarannya. Terus nggak bisa dibawa, Oh, nggak bisa dibawa ke depan. yang ini ya. Kalau pattern biasa dia nggak bisa sih, harus dibikin lagi sih. Soalnya udah kayak nggak ada, emang nggak ada atas bawahnya. Kalau pakai yang shape ini. Kayak ini nggak ada satupun objek yang atas bawahnya sih. Jadi nggak bisa. Oh, thank you.
Paling ya buat overstate-nya nggak usah dibikin ya. Yang penting ada buttonnya dulu aja. Terus buttonnya aku kasih instance name-nya dulu di objek, terus instance name ini aku kasih nama play button. Yang ini aku kasih pause button. Kok boleh nanya sebentar kok? Gimana? Itu untuk nama button sama nama instant boleh sama apa harus beda kok? Boleh sama. Oh boleh sama juga. Oke, thank you kok. Ini mute button, terus ini mute. Gimana ya? Mau apa ntar? Ada yang masalah ya? Agi Prianti Putra emang mau share ya? Oh, kebalik ya. Oke, udah semua untuk bikin buttonnya sampai bikin instance name-nya ya. Yang masukin ke JavaScript nanti, yang kita masukin ke action atau ke JavaScript-nya yang ini nama instance name-nya, bukan yang instead of yang ini. Kok tadi itu kok yang buttonnya udah di apa? Yang hovernya udah dibuat ya kue? Makanya Iya, dia bisa tadi. Itu nggak perlu sih. Oke. Thank you kok. Oke, udah. Saya mau nanya lagi kok. Gimana? Untuk yang instance itu dia berlaku di semua frame apa di salah satu frame aja? Instance yang ini ya, instance name ini. Tadi ya instance name yang ini ya. Iya. Itu Beda frame bisa beda instance gitu kok. Beda frame, beda instance bisa. Oke. Kita itu subframe sih, kayak satu frame sih yang ini. Kalau misalkan bikin frame baru lagi, pakai instance name yang sama bisa. Kamu kasih behavior yang beda juga bisa. Oke, thank you kok. Udah semua, paling sambil aku tunggu, kita coba cari lagu dulu aja ya. Yang di sini, ini aku pakai yang free copyright. Itu di studio atau di YouTube, biasanya kalau misalkan mau bikin background, mau ngasih background musik, bisa dulu dari sini. Atau enggak yang lain. Cuma yang lain aku belum tahu sih. Yang paling aku download di sini. Kalau yang free copyright. Tapi kalau web project harusnya kalian nggak, kalau kalian mau pakai yang copyright nggak masalah. Asal nyantumin itu referensinya, sumbernya. Ada. Aku download yang pendek aja. Coba cari durasi. Yang ini aja lah ya. Nanti aku chat ke Teams-nya. Nah, ini aku save dulu. Aku save, aku video. Ini. Terus yang musik tadi, aku pindahin dulu ke D, lalu ini aku share ke Teams ya. Yang videonya udah kan? Yang videonya harusnya udah aku share sih. Share apa kok tadi kok? Sorry. Share video sama audio. Itu harusnya di files, terus class material itu harusnya ada.
di dalam folder class material ada lagunya, sama ada video playback, itu videonya. Itu cara masukinnya udah dimasukin apa belum kok? Belum masukin, cuman Belum. baru Download dulu ya. mau download dulu aja. Oke, thank you kok. Oke. Udah download semua buat yang audionya. Nah, palingan kalau udah download. Nah, di sini kita mau nih masangin audionya ke dalam animate-nya. Nah, itu caranya gimana? Nanti kita bakal pakainya itu yaitu di pakai script ya, actions yang ini. Pokoknya F9. Nah, di sini kita bakal kasih buat add audio. Mantap. Nah, buat add audio sendiri caranya gimana? Ini kalian buka aja di browser ini, aku bukain ya. Itu kalian pakainya create.js.sound. Nah, di sini kalian pilih aja buat yang sound.js versi 1.10 API documentation. Nah, di sini isinya dokumentasi untuk membuat mau masukin audionya. Nah, paling aku bakal jelasin buat yang basic dulu aja ya. Pertama kali yang kita perluin adalah kita mau register dulu audio kita. Nah, cara registernya gimana? Ini aku ketik aja ya di bagian audionya deh. Jadi di action selalu kita add audio itu kita pakai create.js.sound register sound. Nah, terus di sini dia tuh 5 parameternya, yang penting tuh ada 2. Pertama itu adalah path-nya. Kasih komen ya, parameter. Pertama itu path atau enggak file location. Yang kedua itu adalah bisa bilang adalah namanya. Atau enggak variable name deh. Jadi kalau kita mau akses soundnya itu kita bakal akses lewat variable name-nya. Nah, path-nya tuh di mana? Itu ntar aku buka dulu buat yang folderku ya. Nah, harusnya kalau kalian bikinnya sederajat sama file animate kalian, itu kalian bisa langsung panggil namanya. Ini aku rename jadi biar lebih gampang ya. Music. Atau ini kalian rename aja nih, biar kalian nggak usah pusing buat namanya. Aku rename jadi music aja, biar gampang. Nah, paling kalau udah di rename, nah sekarang kita masukin ke register sound-nya itu, karena kita sederajat sama FLA-nya, file animate-nya, itu kalian tinggal tulis aja nih, music.mp3. Nah, terus ini, ID itu yang tadi ya, buat apa? Variabelnya. Jadi kalian mau akses musiknya itu kalian bakal akses by ID. Bukan dia aja deh, variable name atau enggak ID. Jadi ID-nya aku kasih nama, misalkan dia background music. Background aja, background. Nah, terus sekarang kita mau ini dulu deh, kita register dulu aja. Kita register. Nah, paling sekarang aku mau buat add listener ya. Jadi buttonnya itu kalau diklik dia bisa play. Aku mulai dari this.play button .add event listener. Jadi dia kalau kita klik
dia akan ngapain. Di sini kita bakal bikin buat functionnya. Function Kok mau nanya kok? gimana? Ini skripnya tuh dipencet di mana? F9. F9 Itu bakal munculin actionnya. Kalau bikin scriptnya sendiri, aku bikin satu layer itu khusus buat script. Kayak gitu. Oke, thank you. Paling kalau jadi lagi ya buat ini ya. Misalkan ini aku kasih nama play deh. Play. Terus di sini kita bakal play. Caranya create sound play. Nah, play ini dia bakal terima source-nya. Source-nya itu adalah kita ambil dari si ID-nya, ID yang tadi, yang ini. Nah, ini paling aku copy aja, aku taruh di sini. Nah, paling berarti di .play button, .play kita kasih buat di play-nya. .bind kasih B saja. Ini default biar aman aja. Paling aku testing dulu ya. Ini kalian control enter. Terus ini aku coba jalan. Nah, harusnya udah bisa jalan. Kok tadi play button tuh si instance-nya kok ya? Pakai instance name yang ini. Yang tadi itu, oke. Yang harusnya aku taruhnya yang di sini. Yang ini. Bukan yang instance of. Kok kalau dia jadi putih doang kenapa ya kok ya pas control enternya? Itu scriptnya ada yang error apa enggak? Harusnya kalau kalian cek itu di sini, misalkan aku rusain dulu sih ya. Ini aku kasih A. Oke. Oh, ada aku. Belum selesai. Ada ya? Play bin-nya. Boleh lagi kok yang tadi? Ya. Oh, itu ke play bin this. Oh, namanya diubah. Iya, bukan ada namanya. Kok nanya dong kok. Benar? Ini gimana caranya bikin kayak dia nggak bisa di spam gitu ya kok? Soalnya kalau di spam itu dia bisa musiknya tuh beberapa kali gitu. Nah, bentar ya. Nah, ini itu nanti. Ini yang penting bisa play dulu aja. Oke. Oke, palingan sambil lihat di sini aja ya. Sambil lihat di mana? Di dokumentasinya. Gimana? Kok Ya, backgroundnya tadi tuh apa ya? Nama itunya atau gimana? nama buat musiknya. Jadi kalau mau akses lagu ini, kamu pakai ID-nya itu background. Oh, Ini gue di nama deh, di ID aja, di variabelnya. Ini kan aku create.js.sound.play. Nah, ini kita passing ID-nya yang dari register sound. Ya, bisa bilang ini namanya sih, atau enggak inisialnya sih. Jadi pokoknya kamu pakainya background. Bisa kalau di sini kalian bisa lihat nih, ada fungsi apa aja itu di method, sama ada juga buat propertiesnya. Properties itu bisa bilang variabelnya. Nah, paling di sini kita coba stop, remove sound. Di sini remove sound itu nanti dulu ya. Palingan kita bakal coba dulu sampai. Buat yang play udah semua?
Oke, palingan aku ada dulu aja ya buat yang berikutnya. Nah, di sini itu kalau kalian bikin stop button ini bisa ada dua cara. Paling aku ajarin dulu yang cara paling gampangnya ya. Di sini pertama kali kita bikin aja variabel baru, let namanya misalkan sound sama dengan 0 dulu. Let sound sama dengan 0. Nah, terus di function play ini kalian kasih aja soundnya sama dengan create.js.sound.play. Jadi kayak ini tuh yang soundnya ini yang bakal kita atur-atur buat mau stop, mau play, mau mute di sini nanti main di sound ini. Kalau mau tahu referensinya dari mana, ini harusnya kalian buka. Terus aku aksesnya tuh di play di sini, play static. Nah, terus di sini tuh ada lagi namanya abstract sound instance. Instance yang ini itu kalian klik aja. Nah, harusnya aku referensinya dari sini. Jadi saat play ini dia bakal return yaitu abstract sound instance-nya yang bisa kalian mainin. Oh ya, sebelum itu aku coba buat looping dulu aja ya. Ini udah buat loopingnya nih. Kita testing deh. Jadi aku mau buat looping ini sebanyak 2 kali. Loop D22. Aku jalanin. Aku play. Oh, bisa. Jadi kalau Maksudnya looping di sini. Gimana? maksudnya looping tuh buat apa tuh? Looping audio. Jadi kalau kalian mau play audio lebih dari sekali, nah itu bisa diatur di loopnya. Kalau mau berulang terus-terusan itu pakainya loop yang satu sih. Jadi kalau kalian mau looping 2 kali atau 3 kali, 4 kali, kalau kalian mau loop terus-terusan pakainya main satu. Oh, itu berarti dalam sekali klik kan kok ya? Berarti yang Iya. spam tadi masih bisa berarti ya? Iya, masih bisa. Oke, thank you kok. Diganti min 1 ya kok? Main satu, iya. Kalau kalian mau infinite loop, kalau kalian mau misalkan infinite loop, pakainya main satu. Kalau kalian mau looping sesuai jumlahnya, itu harusnya kalian ketika misalkan looping 4 atau looping 5 kali itu kalian juga ganti aja nih loopnya jadi 5 kayak gitu. Nah, palingan di sini kita cek deh. Harusnya di events nih paling datang. Nah, di sini ada buat play, stop, pause, play state. Nah, harusnya di sini bukan deh. Ini harusnya aku cuma buka properties di sini. Terap, failed. Oh, di method salah. Di method seharusnya dia ada buat play state. Cari klik play state. Oh, bukan. Nah, palingan kita bakal main buat itu ya, buat untuk cegah dulu deh. Kita bakal nyegah supaya itu cuma bisa di play sekali aja. Itu kan awalnya kita play. Kita ada play, tapi kita play terus. Bisa. Itu yang kita perluin itu sebenarnya adalah kita kasih tahu apakah si audio ini, musiknya ini udah di play atau belum. Kita bisa aja bikin, ini aku bikin aja let is play. Kasih sama dengan false. Jadi kalau misalkan kita klik play, maka soundnya bakal play lalu is play
sama dengan true. Jadi udah display. Oh, kita kasih if ya. If display sama dengan false, maka kita akan kita bakal play musiknya. Bentar aja kalau kita kontrol enter, kita jalankan. Jadi saya dari Islam lagi. Oke, di sini kalau kalian mau tahu tetapi audionya, kita lihat di sini ya. Ini harusnya kalau ada tanda musiknya, itu berarti audionya jalan. Boleh lihat lagi kok. Yang ini. Script. Nah, harusnya ini jangan gini. Benar gini. Harusnya dia langsung play atau enggak. Oke, sekarang paling kita bakal bikin untuk yang stop ya. Function stop. Lalu di sini, kita kasih listener dulu aja. This.stop button. Kita .add event listener. Kita kasih klik. Lalu kita stop .bind. Nah, terus di stop ini kita bakal create js.sound.stop aja yang ini buat global. Cuman kalau kalian stop sini, dia bakal stop secara global sih. Jadi kalian play lagu lebih dari satu, nah itu bakal stop semua. Coba aku baca dulu ya di sini. Di sini harusnya dia kasih tahu stop. Nah, ini remove all sounds. Remove sounds itu bukan, kita nggak remove ini. Nah, yang ini stop all audio global stop. Terus dia benar-benar stop. Dulu ya paling ya. Ini kita stop. Terus kita kasih display sama dengan false. Kita coba jalan ini. Bentar. Oh, udah. Nah, buat play sama pause, buat play sama stop, udah. Jadi kita stop itu kita pakai aja yang matikan secara global. Stop itu dia bakal mati secara global, terus kita kasih display sama dengan false. Kayak gitu. Kalau kalian pakai, gimana? Itu kenapa ada yang pakai titik 2 di belakang, ada yang nggak pakai? Oh, ini sebenarnya ini sih. JavaScript itu dia bisa pakai titik koma sama nggak pakai titik koma. Cuman harusnya kalau secara aturannya atau enggak lebih ke naming convention sih. Ya baik, sebenarnya kalau bikin JavaScript mereka tuh pakainya titik koma di belakangnya. Biar tahu kalau ini tuh berhentinya. Cuman kalau JavaScript sendiri kalian tuh nggak pakai titik koma itu bisa. Itu sama dengannya emang 3 kali ya? Iya. JavaScript pakai sama dengan itu 3 kali. Karena sama dengan 2 kali itu yang beda sama 3 kali. Bedanya itu kalau kalian sama dengan 2 kali itu dia nggak meduliin tipe datanya. Misalkan ini aku 0 sama 0 kan. Nah, kalau kalian by logic itu, kalau kalian pernah belajar program yang lain, misalkan kayak bahasa C aja ya. Bahasa C, udah pernah megang kan bahasa C? Nah, palingan kalau di bahasa C sendiri, kalau kalian kasih char, kita bandingin sama angka, itu kan dia bakal return false. Nah, kalau JavaScript enggak. JavaScript yang
sama dengan 2 kali, itu dia berarti ini. Kalau ini 0, nah dia bakal true. Tapi kalau sama dengan 3 kali, dia peduli ini tipe datanya sama atau enggak. Kalau dia sama, berarti bakal dibandingin, lalu bandingin nilainya. Kita testing dulu aja ya. Kita console.log. Misalkan 0, 0, sama dengan 0. Terus yang ini kita coba buat yang sama dengan 3 kali. Console.log 0 sama dengan 0. Ini expected-nya dia bakal return false, ini expected bakal return true. Sorry, kebalik. Ini harusnya yang true, itu yang false. Nah, harusnya aku coba F12 buat buka. Nah, kayak gini. Harusnya dia yang tadi yang atas true, yang bawah false. Jadi, comparison-nya beda. Kalau kali sama dengan 2 kali itu, dia cuman peduliin value-nya. Kalau kalian pakai yang 3 kali itu, dia bakal peduliin tipe datanya dan value-nya. Kayak gitu. Oh, yang ini harusnya tadi kalau dia di control enter langsung main ya musiknya? Atau enggak? Enggak langsung play. Harus play button Terus dulu. itu yang if is play sama false itu buat apa? Ini biar dia kalau di spam nggak play, nggak terus-terusan. Jadi nyegah buat spamming. Oh, Ini BTW audioku kedengeran atau enggak ya? Jadi aku kedengeran. klik ini masuk ya? Oh, enggak. Enggak kok. Udah masuk ya? Enggak. Ini karena aku share-nya satu screen sih, bukan ini Chrome-nya doang. Tapi kalian bisa lihat nih, di sini ada gambar playing audio-nya. Nah, paling gitu. Jadi sama dengan 3 kali di JavaScript. Jadi lebih saranin kalau kalian pakai sama dengan di JavaScript itu 3 kali. Jadi bandinginnya itu by value sama by tipe data. Oke, lumayan udah untuk stop buttonnya. Nah, kalau udah, aku lanjut ya buat yang pause. Kita bikin function pause. Lalu di sini kita kasih event listener-nya. This.pause button. Add event listener. Kok mau nanya, kalau ini error apa ya gue? Gimana errornya? Coba saya kirim di chat. Nah ya. Oke, kita sambil nunggu, aku langsung lanjut ke sini. Nah, di sini itu kalau ini start of time of identified VCS nih, coba lihat buat apa fungsi play-nya deh, play yang di sini. Bisa jadi karena properti di play-nya sih. Kok itu yang loop-nya harus di dalam kurung double gitu kok? Iya, Tadi harus. Oh, mungkin salah sih, coba. Masih salah sih. Create Jasmine JS site 18. Masih salah, bukan dari itu berarti.
Ini harus sih, tapi kurung awal loop sama dengan ini harus terus lagi. Kalau titik koma tadi nggak harus kan gue? Enggak, ini harus. Kan that is space and false action play if is play Tapi sebelumnya udah bisa play audio atau belum ya? bisa pas sebelum pakai if itu bisa, cuma nggak tahu Berarti ada yang salah di bagian mananya. Oh, loopnya titik 2 kok, saya sama dengan. oke. Nah, palingan lanjut ya buat yang di postnya. Di sini kalau dulu itu pas ngajarnya itu kalau pakai post itu kalian bikin let pause sama dengan apa nih? Misalkan kalian true. Nah, terus di post ini kalian kasih nih if pause maka ngapain? If pause akan gini ya. Misalkan if pause terus kalian ngapain nih? Misalkan di sini kan berarti bakal play gitu-gitu. Yang ini if else berarti bakal dia stop pause. Kayaknya gini kan. Nah, di sini kalau kalian baca di dokumentasi yang di sini itu di bagian ini ya pause. Ya ini kalian bisa langsung cepet nih ke properties. Terus tadi di pause. Nah, sampai error. Oh, sorry, paling bawah harusnya. Ctrl F, pause. Nah, yang ini kok kalian kasih aja boleh ya. Misalkan kalian mau pause, tinggal pause sama dengan true. Kalau kalian mau unpause, berarti tinggal pause sama dengan sama dengan true, false jadi. Kalau dulu harus bikin dulu satu variabel if let pause, lalu dicek nih apakah pause. Kalau pause kita play, kalau nggak pause kita pause. Cuman itu caranya terlalu rumit. Nah, yang sangat simpelnya yang tadi. Ini aku hapus semuanya dulu. Aku komen aja nih. Ini komen, terus komen. Ini juga aku komen karena kita nggak pakai. Nah, pakainya gimana? Nah, di sini kalian bisa langsung sound. Soundnya itu ambil dari sini ya, dari yang nama yang kita create to play. Jadi soundnya ini kita bakal kayak ceritanya kita punya audio playernya. Nah, yang kita bakal main-mainnya ada di variabel ini. Misalkan kita mau stop, mau play, harusnya di situ. Nah, paling kita sound dot pause. Saya sama di dokumentasi ini ya. Jadi pakainya dot pause. Terus kita kasih aja nih false atau enggak true. Jadi sound pause sama dengan false. Misalkan kayak gini dulu. Bukan false, true. Pertama kali kita true dulu. Kita testing. Terusnya kalau kalian play, terus kalian pause, kalian play lagi. Oh, sorry. Tadi emang belum selesai soalnya. Jadi harusnya kita sound.pause, kita bakal bikin dia jadi true. Kalau kalian sudah bikin ini dia bakal berhasil di pause. Nah, sekarang kita mau buat dia untuk resume. Itu berarti pertama kali kita display sama dengan true. Lalu di sini sound dot pause sama dengan false. Harusnya kalau kalian jalanin lagi Ctrl Enter, kita play, kita pause, kita play lagi. Ini bakalan stop, terus aku pause, aku play, pause, play, stop. Harusnya buat yang pause, stop, dan play udah bisa.
Ada masalah dulu nggak buat yang ini? Kok mau tanya lagi tadi yang tadi masih error. Dia sini bilangnya uncount syntax error .2 unexpected token .2. Coba di share screen dulu deh yang itu. Oke, sebentar kok. Oh. Nah, Coba. oh, bentar ya. Aku request control deh. Oke. Di save dulu buat yang apa? Kontrolnya. Nggak muncul. Harusnya ada sih yang waiting for approval soalnya. Di mana tuh kok lihat? Saya nggak. Bentar, ini ya. Oke, baru muncul. Bentar aku cek dulu bagiannya. Oh ini, nggak kurung. Terus yang ini, kurung rawa. Oh, kurung rawa. Coba lagi deh. Thank you kok. Oke. Nah, harusnya aku share screen lagi deh. Desktop screen 2 bentar. Nah, kembali lagi ke sini. Ini pause-nya itu tadi aku ulangin dikit ya. Jadi kan kita play. Nah, terus buat yang kita nyimpen variabelnya ke sound-nya. Nah, nanti sound-nya ini kita atur nih. Kalau kita mau pause, tinggal sound.pause sama dengan true. Kalau kalian mau buat lanjutin lagi, continue, itu tinggal sound.pause sama dengan false deh. Gitu. Jadi nggak perlu bikin variabel lagi, nggak perlu bikin if else lagi, udah bisa. Kayaknya aku hapus deh, biar bersih aja. Jadi kayak gini aja cukup. Nah, sekarang terakhir buat button itu kita bikin buat mute dan unmute. Nah, ini cukup rumit. Paling aku bikin dulu dari yang mute dulu, karena kita udah play audionya. Paling gini deh. This.mute button.add event listener. Kita kasih klik. Lalu mute.bind this. Sekalian, ini aku copy dulu aja. Jadi unmute. Ini juga unmute. Kita bikin fungsinya. Function mute dan function unmute. Nah, harusnya kalau mute ini kalian pakai sound.mute. Mute. Ya, kita cek dulu deh. Di sini harusnya kita tarik aja langsung mute. Nah, ada muted nih, masuk. Mute orang unmute current audio instance. Nah, kita tinggal muted dengan true. Yang ini tinggal sound.muted dengan false. Oh ya, palingan aku jaga-jaga dulu aja ya. Nah, aku mau testing apakah rusak atau enggak ya. F12, kita testing. Nah, harusnya dia bakal muncul error. Ya, sesuai ekspektasi.
Jadi ini belum selesai yang tadi untuk apa? Untuk si nah ini semua ini belum selesai. Kenapa? Karena kan kita itu play dulu, baru nanti kita masukin nih ke play ini ya, playnya ini ke soundnya. Nah cuman kalau kita nggak play, nah dia kan by default dia bakal nol kan. Kalau kita nol, terus kita nol, terus kita mau manggil nih sebuah properti atau enggak metodenya. Nah itu harusnya dia bakal muncul error. Jadi aku kasih jaga-jaga dulu aja, kasih if play. Nah terus kita tinggal sound.pause. Udah, ini aja cukup. Jadi kalau selama dia play, maka kita bisa mute, bisa kita pause, bisa kita pause, bisa mute, bisa play. Kalau enggak ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Harusnya kalau gini kita Ctrl Enter, dia harusnya sudah aman. Nah seperti itu. Di JavaScript ini dia indentation-nya berpengaruh apa enggak kok itu? Tidak pengaruh. Oke. Thank you, Ko. Oke. Ya, harusnya kalau yang indentasi pengaruh itu yang Python sih. Python pengaruh banget. Nah, harusnya buat unmute sama mute itu bisa bilang udah. Cuman kita nggak mau nih. Ini nggak seru nih. Harusnya kenapa? Karena kalau kita Ctrl Enter, dia play, dia stop, dia pause. Tapi selama kita mau unmute sama mute, nah ini buttonnya ada semua nih. Padahal kalau kalian bikin biasanya button mute sama unmute itu kan kalau dia mute, nanti bakal munculnya button unmute. Kalau kita unmute, nanti bakal munculnya button mute. Nah, itu caranya gimana? Itu benar ya, ini harusnya aku kasih kurung deh, karena kita mau kasih banyak properties. Di sini, terus ini. Nah, sebenarnya logikanya itu adalah kita bakal hide si button mute-nya dulu, button unmute-nya dulu, selama kita belum klik si mute-nya. Kalau kita sudah klik tombol mute, nanti si mute bakal ke hidden, nanti yang unmute itu bakal tampil. Logikanya seperti itu. Paling kita bakal bikin buat logiknya itu, ini aja deh. Palingan ini, pertama kali aku bakal bikin dulu ya rapinya. Ini aku taruh di dalamnya. Nah, terus pertama kali kan kita mau mute dulu nih buat button unmute-nya. Di sini aku kasih this.unmute button. Nah, pakai .hide sama dengan true. Nah, sekarang kita udah unmute button. Terus kita mute button. Nah, saat mute ini kita bakal this.mute button .hide sama dengan true. Lalu this.unmute button hide sama dengan false. Nah, ini aku copy, kita paste, kita balik. Jadi yang mute button jadi false, yang ini jadi true. Nah, aku paling pindah ke dalam kurungnya. Karena kita belum ada buat kita perlu pastiin kalau butnya udah di play dulu. Kalau kita nggak bisa unmute sama mute. Saya ulangi dulu. Logiknya adalah kita bakal pertama kali kita bakal hide buat button unmute. Lalu setelah kita klik mute button, kita balik nih. Yang mute kita sembunyikan, yang unmute kita bakal tampilkan. Kita testing dulu, harusnya kalau kita ini masih ada. Jadi
Harusnya this dot unmute button dot hide. Oh ya, testing dulu. Harusnya di sini kita coba F12 testing. Ada atau enggak? Ada kok. This unmute button dot hide. Sama dengan true. Nah, coba aku balik deh. Pakainya show. Show nanti dengan false. Benar. Ini testing dulu ya. Jadi dia pakainya show. Oh, lupa aku Ctrl Enter. Nah, yang show dia nggak ada. Coba aku testing dulu ya. Di sini harusnya ini, lalu kita coba tes. Kan di sini kan nah, head object dia harusnya ada. Salah. Apa hidden ya? Wait, apa hidden? Bentar. Hidden. Bukan juga ya. Ada ya. Oh, astaga. Nah. Oh, oke. Bukan hide, tapi harusnya visible-nya. Visible. Oke, ini lalu yang ini di false, ini true, yang ini true, ini false. Kita jalan, semoga bisa. Masih gak bisa ya? Oh, bisa. Nah, benar. Harusnya tadi pakainya itu adalah visible. Jadi salah. Jadi seperti visible. Tadi unmute-nya itu harusnya unmute button. True, unmute-nya button jadi visible, jadi benar. Kalau kita mute maka dia bakal false, lalu unmute bakal true. Kalau kita play maka mute buttonnya bakal true, lalu si unmute-nya jadi false. Bisa benar. Kita testing lagi. Menarik. Typo. Nah, harusnya udah bisa. Nah, kira-kira ada yang bertanya nggak sampai sini? Kok mau tanya kok mengenai shortcut kok. Gimana shortcut? Shortcut komen di sini apa ya kok? Komen semua gitu, kok di blok, kontrol apa gitu. Nah, Terus sama pindahin row-row-nya tuh kok. sayangnya kalau di animate nggak bisa. Harus manual. Oh. Ya, aku pakai kontrol. Kan harusnya pakai kontrol slash kan. Itu harusnya bisa komen, tapi nggak bisa. Tiap manual tadi.
Terus kok kalau misalkan mau debug di sini gimana ya kok? Kalau misalkan taunya itu kalau misalkan di run itu bisa terus masuk ke dalam Chrome tapi nggak ada apa-apa gitu kok. Itu ya. Harusnya nomor satu itu dari cek konsol dulu. Kalau bersih ya berarti logiknya yang salah sih. Kalau misalkan muncul error apa, nah itu berarti bikinnya ini yang salah. Kayak tadi itu kan harusnya udah benar, tapi visible-nya tadi kan salah. Dia aku nyata visible. Jadi tadi nggak tampil tuh mute button-nya. Oh. Tapi di konsol itu kan cuma dikasih tahu dia salahnya apa kok. Itu kan tapi nggak tahu nggak di situ tuh row-nya di mana. Bener sih, nggak dikasih tahu sih itu sih. Nah, aku testing dulu ya. Harusnya sekarang iya, ada kayak gini juga lah. Wait, sini. Nggak juga. Nah, kalau sampai situ aku masih kurang tahu sih. Saya dibaginya juga, ini juga agak ngeselin dikit. Oke. Ada yang mau tanyain lagi? Kok mau nanya kok? Ya. Itu yang tombol unmute button-nya tadi sempat digeser ya? Geser ke mute button ya? Unmute button ku geser ke mute. Iya, tampilannya bukan Oh screen. iya, iya aku geser. Jadi harusnya ini, nah, Itu di layernya ya kok? Atau gimana tadi mainnya? aku klik aja objeknya kan udah di button kan. Nah itu tinggal kamu geser aja nih. Oh, Cek gini, lalu kasih script yang tadi itu kita pakainya visible. Jadi tampil atau enggak. This.unmute button .visible sama dengan false. Berarti kita istilahnya adalah kita sembunyikan hide unmute button. Nah terus oke di kok. sini, ya oke. Thank you. Di sini mute post, berarti kita bakal show mute bang, kita hide. Oke, ini kita show unmute button. Nah logiknya kayak gini intinya. Kita bakal hide mute, show unmute. Yang ini berarti kita show mute, hide unmute. Deh. Itu buat button. Oh ya, itu lagi harusnya ini juga cukup penting. Itu kita misalkan nih kita mau buat play audionya langsung kita play. Jadi kita dari awal kita sudah bisa langsung play audio. Nah di sini harusnya itu di paling atas kita bakal pakainya yaitu sound load this loader handle .this yang ini. Paling harusnya nggak sebanyak ini sih. Nah palingan ini aku copy dulu aja. Di sini itu bener kok. Nah, di sini itu yang penting adalah kita create js.sound.fileload this.loadhandler. Ini harusnya nggak perlu. Loadhandler itu sebenarnya kita proses untuk load-nya. Jadi aku misalkan mau load audio. Nah terus kita bikin fungsi buat load audionya. Function load audio. Nah, kita load audio, terus kita bakal play si suaranya nih. Create sound button, play background ini. Lalu
let is play by default true deh. Terus ini aku copy lagi. Harusnya udah bisa jalan langsung. Jadi saat dia load dia udah langsung play audionya. Nah, kira-kira perlu diulang lagi atau enggak? Kok mau tanya? Gimana? Aku mau tanya, ini tuh jadi sebenarnya dia jalanin si JavaScript-nya tuh langsung sekuensial apa gimana tuh, Ko? Ini dia JavaScript dia nggak sekuensial sih sebenarnya. Cuman aku buat aja kayak sekuensial, jadi mudah dibaca. Oh, berarti Kalau gini nggak masalah sih. Jadi dia nggak ada error, tapi tetap bisa jalan. Oke. Kok Gimana? tadi bedanya antara register sound dan load audio apa kok tadi? Register itu kita mau masukin audionya. Nah, kalau yang ini itu create.js.sound.fileload ini, jadi setelah kita load audionya, kita bakal jalanin fungsi. Kita bakal jalanin sebuah fungsi di mana fungsinya ini itu dia bakal play audionya. Jadi otomatis setelah kita berhasil load musiknya, dia langsung play. Jadi ya in the end bakal jalan langsung di mana? Langsung bakal jalanin lagunya tanpa perlu bukan tanpa perlu sih. Jadi nggak pencet button play dulu baru play audio. Nah di sini aku maunya adalah kita langsung play audionya dari awal. Mau aku kasih deh. Load sukses deh. Ini tadi kasih dia play load audio. Berarti habis di Ctrl Enter langsung bisa main kok. Iya, langsung bisa main. Bentar, Punya namanya aku jangan nggak. load audio. Gimana? Oh, punya aku nggak bisa. Misalkan, bentar ya. Ini aku ganti nama dulu jadi biar lebih itu. Load sukses deh. Ini gitu deh. Jadi kita setelah load, terus kita bakal jalanin load sukses. Gimana kalau kita ada load sukses ini, kita bakal play audionya. Jadi gimana errornya itu gimana kira-kira? Typo atau coba deh di screenshot buat yang ini deh. Di mana function create.js.sound.on file load lalu fungsinya sama ini, fungsinya ini semua. Add begini. Errornya di F12-nya ya kok? Atau di mana ya? Ini, kamu langsung aja ini deh, print screen yang ini deh. Oke. Kirim di chat ya. Oke. Function load audio Formawa sound create.js. Oh, display-nya kamu jadi true. Tapi ya udah tidak mengaruh sih. Bentar ya, sorry. create.js.sound.on file load terus aja jalan audio ketika sama play. Tapi sebelumnya bisa jalan ya? Buat apa? Saat bisa ya? Bisa. Kalau dipencet jalan. Tapi pas mau Ctrl Enter nggak langsung jalan ya? Iya, betul. Go, yang saya juga nggak jalan terus errornya kayak gitu tuh. Kayaknya sama kayak Alvin juga. Saat di F12 muncul error nggak? Iya, muncul error itu. Itu sama kayak Andre itu. The audio context not allowed to start.
function load audio sound create.js. Harusnya udah benar. Tadi aku mau ngiseng-ngiseng dulu deh. Harusnya bisa soalnya. Walaupun ini kamu post create.js .sound .on ya. Nah, coba di itu apa screen share apa? Ini. Audio model soal tempat it must be, bentar ya. Must be reason mau create factor. Wait. It must be reason or created after user register on the page. Tidak itu ya. Harusnya tuh bisa jalan sih. Tapi geser ya. Wait, aku pernah sih dapet yang itu sih. Valid on the background. JS register sound. Harusnya ini udah benar. Apa itu setting di Chrome-nya ya? User gesture itu harusnya dia harus at least 5 sekali sih kalau misalkan klik button dulu baru bisa. Ntar deh paling yang kalau yang itu aku cari tahu lagi ya soalnya baru dapat juga sih. Kalau yang itu benar juga ya. Nah, aku coba cari lagi deh buat yang masalah yang tadi ya. Buat yang apa? Not allowed to start ya. Itu bisa jadi juga karena browser settingnya sih, itu juga bisa. Coba kamu playnya di Mozilla aja nggak? Pakai Mozilla. Caranya gimana diubah ke Mozilla? That's good. Ada. Atau enggak ntar dulu nggak apa-apa sih kok. Diterusin dulu aja. Gimana? Atau kalau enggak diterusin dulu materinya nggak apa-apa. Tadi aku mau testing juga nih buat nge-play di Mozilla juga. Oke. Oh, itu kamu ada URL yang kan di atas. Itu kamu tinggal cut, pindahin. Yang ini kamu cut, kamu pindahin ke Mozilla coba. Terusnya dia bisa jelek. Nah, palingan sambil gimana udah coba atau belum? Bisa kok bisa. Bisa ya? Iya. Oke, tadi emang Chrome-nya. Oke, sekarang kita lanjut yang terakhir. Kita add video. Add video itu gimana? Pertama kita pakai window, lalu pilih yaitu di components. Nanti bakal muncul nama, window lalu components. Cuma dia nggak tampil. Oh sorry, nyata di sini. Nah di sini kalian, aku bikin frame baru aja. Di frame yang sama, aku bikin layer baru. Aku delete. Nah di sini aku kasih nama video. Nah terus caranya add video itu sebenarnya cepet sih bikinnya. Itu video, kamu drag. Nah akan muncul nih buat apa pane videonya. Yang ini aku pindahin semuanya ke bawah dulu, termasuk animate button, pindah ya.
Oh, udah bener. Nah, terus ini ada video. Terus di video ini itu kalian pilih buat yang show parameter itu ada di sini. Sorry, bukan show parameter dulu. Ada di edit symbol properties. Oh, salah. Advance. Oh, sorry, bener tadi. Nah, yang di sini ya, kotak 3 ini yaitu adalah si show parameters. Nah, harusnya kalian bisa ngatur. Jadi source-nya itu kalian atur di mana videonya. Itu harusnya aku udah share itu di bentar ya. Udah aku share ya di mana di tim aku udah share buat videonya. Itu harusnya namanya video playback. Paling tadi itu kalian kasih aja buat tempat lokasinya. Aku mau tanya dulu. Gimana? Tadi cara buka komponennya gimana ya? Oh, window, terus components. Terus nanti bakal muncul ini komponen yang gini. Nah, terus pilih yang video di drag. Video di itu. Terus muncul yang ini. Itu harus bikin layar baru apa enggak, Ko? Lebih baik bikin baru aja deh, biar nggak ketumpuk sama yang lain. Thank you, Ko. Nah, palingan yang ini nggak boleh pakai semua ya, yang user interface button ini sudah bisa langsung ada, ini nggak boleh, checkbox nggak boleh, CSS nggak boleh, yang jQuery juga nggak boleh, ya, ini nggak boleh juga. Maksudnya nggak boleh gimana tuh, Ko? Nggak boleh dipakai kan button, ini kan sebenarnya udah langsung nih button. Nah, tinggal langsung pakai kan, nah ini itu nggak boleh. Kalian bikin buttonnya dari awal. Oh, maksudnya ujian untuk apa gitu maksudnya? Ya, pas bikin project, bikin ujian, kalian drag dari user interface nggak boleh. Yang boleh hanya video. Oke. Terus kok itu kita berarti jadinya ada tuh UTP apa UAP, Ko? UAP dan project. Oke, thank you, Ko. Nah, palingan source-nya udah. Itu kalau kalian play, itu harusnya dia bakal tampilin video. Kayak gitu. Kok tadi dia habis nge-drag videonya terus ngapain? Jadi udah drag video, lalu kita buka yang ini. Ini ada namanya show parameter. Di sebelah bawahnya instance name. Ini ada show parameter. Itu kalian tinggal atur source-nya. Itu letak video kalian. Soalnya kalau di sini itu aku ada di ini. Video playback yang ini. Kita klik langsung. Klik, lalu langsung ngasih ke namanya. Lalu match source dimension tuh dia nyesuaiin ukurannya sama videonya. Itu tinggal di OK. Apa udah ya? Sorry, ini harusnya aku karena load. Nah, ini tinggal di OK aja. Oke, kayak gini. Terus ini aku change sedikit. Nah, terus di sini itu ada properti lagi. Itu kalian bawain aja. Autoplay itu dia langsung jalan. Start. Kontrol itu kalau kalian mau atur kontrolnya. Jadi kalau kalian mau play, stop, dan kontrolnya itu di sini. Mute itu kalau mau mute audionya. Looping itu kalau mau looping videonya. Preload itu preload tuh pakai, jadi kalau kalian mau play video itu dia di load dulu sebelumnya. Jadi kalau kalian langsung play, cepat daripada kalian nggak preload. Yang ini, misalkan kalian mau kasih thumbnail. Bentar kok. Tadi habis dia mengasih source-nya terus gimana? Habis ngasih source-nya. Oh, habis ngasih source udah. Habis ngasih source udah selesai. Jadi kalau kamu scroll enter bisa jalan. Dia jadi kebesaran tapi. Nah itu dikecilin. Dikecilin lagi. Yoi. Harusnya ini poster image harusnya dia thumbnail sih, thumbnail. Terus yang ngatur auto loop tadi di mana? Auto loop ini nih loop di sini. Kalau dicentang dia loop, kalau nggak centang dia. Pencetnya di mana itu? Oh ini kan awalnya disuruh kan gini doang. Nah ini kamu panjangin lagi. Bocah, aku coba dulu yang ini. Oke, mati. Oke, thank you kok. Kontrol.
Kok tadi yang play di background udah ya kok tadi? Play di background udah. Ya. Enggak, yang tadi tuh kenapa ya kok? Yang nggak keputar tuh yang tadi masalahnya. Yang itu ya, yang dari awal nggak ke play itu ya. Iya. Itu bisa jadi karena Chrome-nya sih yang nggak bolehin sih. Itu bisa jadi kalau kalian coba open-nya di Mozilla. Oh. Ada ini. Nah, apa kenapa? Iya, kenapa? Harusnya udah sih. Buat semuanya udah sampai sini aja. Oke, jadi tadi awalnya kecil, aku expand lagi. Nanti bakal ada banyak properties. Autoplay buat kalau kalian start mau play, control berarti tadi masih buat buttonnya. Mute itu mute audio, loop itu looping, videonya di looping. Poster image harusnya buat thumbnail, cuman aku ada sih buat ukurannya. Preload tadi, preload itu jadi sebelum di play dia load dulu. Jadi dia mempercepat untuk waktu untuk playnya. Untuk loading dulu jadinya kalau kalian mau play lagunya, play videonya jadi cepat. Ya kayak gitu sih buat pertemuan hari ini. Kira-kira teman tanya dulu. Kalau nggak ada harusnya udah playlist sih. Thank you, Ko. Thank you, Ko. Makasih kok. Makasih, Ko. Makasih Oke, kok. paling ini kalau mau Masih kok. di screenshot ya, kalau misalkan kalian mau. Makasih kok. Oke. Kok untuk mute itu dia bisa ada dihalangin oleh Chrome nggak sih kok? Mute, enggak sih, mute enggak sih. Soalnya nggak bisa di mute tuh aku. Nggak bisa di mute ya. Iya. Mute-nya itu audionya atau Audionya button? audio. Harusnya display-nya ada nggak buat yang display? Jadi pastiin kalau dia. Iya ada, iya. Lalu mute-nya nggak bisa ya? Muted atau mute? Ya muted. Jadi itu visible itu nggak ada masalah kan, yang visible itu. Tapi yang di mute-nya itu nggak jalan gitu. Muncul error atau enggak? Nggak ada error ya. Bisa. Ini aku screenshot. Bentar, ini aku matikan. Song muted. Oh, kurung awalnya. Oh, Itu kasih supaya kurung kurang awal awal ya? Iya, kalau enggak dia cuman ke sound.muted doang. Oh. Aku mau kasih kok. Benar. Jadi. Oh iya, bentar ya. Sama aku sekalian ngasih buat ini deh, labelnya buat Sama kok.
Masih nggak bisa ya? Sih nggak bisa. Tapi buat yang pause bisa nggak? Pause. Pause, stop bisa. Jangan. Mute sama unmute aja. Nah, coba lihat yang di pause-nya deh. Button pause-nya deh. Bentar. Menarik. Kenapa bisa? Bentar, coba display-nya coba saya itu tuh. Saya kurawalin. Sebenarnya display-nya itu nggak masalah karena dia cuma satu line doang, sounded pause. Nggak pengaruh kok. Ya, harus. Iya. Sounded muted sama dengan true. Sounded muted sama dengan false. Oh, benar tadi di pause. Create.js.sounded stop is play something false. Create.js sounded stop is play. Itu di Chrome ya atau di Chrome kok. Apa dari Chrome-nya kali ya? bisa jadi PC? Cara ganti ke Mozilla tuh gimana ya kok? Itu copy URL-nya kan kamu Ctrl Enter, terus ada URL-nya akan di atas. Oh iya. Yang itu copy aja ke yang Mozilla. Iya kok dari Chrome-nya kok. Oke. Makasih kok. Nah, ini sama aku kasih linknya deh. Buat apa? Dokumentasinya, bentar.